Shin Tae-yong bertemu Menpora sebelum balik Korea Selatan, ini yang terjadi. Pesan menyentuh Shin Tae-yong buat pemain timnas Indonesia saat pulang ke Korea Selatan. Gabung berusia mencemoohkan, Kevin Dixon pemain pertama Indonesia yang main di Indonesia. Kepastian ini diungkapkan oleh Yoo Jae-hoon setelah mengantar kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memutuskan meninggalkan Indonesia pada Minggu, 26 Januari 2024, setelah dipecat dari kursi kepelatihan oleh PSSI. Pada Senin, 6 Januari 2025, lalu, Shin Tae-yong baru memutuskan kembali ke Korea Selatan. Pelatih berusia 54 tahun tersebut meninggalkan Indonesia menggunakan penerbangan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, 26 Januari 2025, pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Juru taktik asal negeri ginseng ini kembali bersama beberapa asisten pelatihnya, karena ada yang masih menetap di Indonesia. Yoo Jae-hoon diketahui masih menetap di Bali bersama keluarganya. Meski ia pun mengaku ada rencana untuk kembali ke Korea Selatan. Untuk itu, ia pun mengantar kepulangan Shin Tae-yong bersama para asistennya yakni Chai In-cheol, Coach Kim Bong-soo, Yeom Ki-hun, staf analisa, dan juga JJ atau Jang Seok-seo, serta Chang Iju-yong ini. Setelah mengantarkan kepulangan Shin Tae-yong dengan para asistennya, Yoo Jae-hoon pun tak luput dari incar awak media yang ingin berbicara lebih banyak soal Shin Tae-yong. Mantan pemain Persipura Jayapura itu mengaku bahwa sambutannya luar biasa untuk kepulangan Coach Shin Tae-yong ini. Pelatih berusia 41 tahun ini mendapatkan banyak pertanyaan soal Shin Tae-yong hingga oleh-oleh apa yang dibawanya untuk balik ke Korea Selatan. Yoo Jae-hoon mengatakan bahwa Shin Tae-yong mendapat oleh-oleh langsung dari Menpora Dito Aryo Tejo. Yoo mengatakan bahwa Shin Tae-yong sebelum menuju bandara, telah lebih dulu bertemu dengan Menpora Dito. Untuk itu, kemungkinan pertemuan ini terjadi sebelum pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pasalnya, Shin dan para asistennya dikatakan berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pukul 18.30 WIB dan tiba pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Tadi terakhir kita ketemu dengan Pak Menpora sebelum kita berangkat ke bandara, terus kita dapat oleh-oleh dari Pak Menpora itu kayak batik Indonesia, ujar Yoo Jae-hoon. Lebih lanjut, saat ditanya pesan dari Menpora saat bertemu Shin Tae-yong apa, pelatih yang akrab disapa Pace itu mengaku bahwa tak ada pesan khusus. Ia mengatakan bahwa Menpora Dito Aryo Tejo hanya mengucapkan terima kasih kepada mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma tersebut. Menurutnya, Menpora berterima kasih untuk apa yang telah ditorehkan Shin Tae-yong selama 5 tahun menukangi skuad Garuda ini. Pace mengatakan bahwa memang ada pembicaraan, tetapi tak ada pesan khusus. Tadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Coach Shin dan seluruh coaching staff dan kita ngobrol-ngobrol sedikit saja soalnya enggak ada waktu banyak di sana, kata Pace. Dalam kesempatan ini, Pace juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kontrak untuk para asisten Shin Tae-yong telah berakhir pada Desember 2025 lalu. Untuk itu, terkait kontrak yang belum beres hanya ada pelatih Shin, tetapi ia tak mengetahui soal hal tersebut. Terutama yang kontrak asisten pelatih sudah selesai tanggal 31 Desember, tetapi kontrak Coach Shin kalian tahu sendiri masih ada sampai 2027. Tetapi urusan kontrak Coach Shin bukan urusan saya, itu tur Pace. Mungkin agennya Coach Shin dengan Federasi, PSSI, yang akan membicarakan, ujarnya. Pesan menyentuh Shin Tae-yong buat pemain timnas Indonesia saat pulang ke Korea Selatan. Shin Tae-yong akhirnya meninggalkan Indonesia dan memutuskan pulang ke kampung halamannya Korea Selatan. Pelatih berusia 54 tahun tersebut pulang menggunakan penerbangan Korean Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, 26 Januari 2025. Shin Tae-yong pulang didampingi oleh sang istri dan juga para asistennya yang selama ini membantu di timnas Indonesia. Sebelum meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yong pun diantar oleh ratusan supporter skuad Garuda. Saat turun dari mobil, Shin langsung berbicara dengan awak media. Mantan pelatih timnas Indonesia ini mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter tanah air. Ia bahkan mengaku terharu dengan perjalanan pulangnya ini yang diantar oleh ratusan supporter. Shin memberikan pesan menyentuh kepada para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ini merupakan pemain yang sudah seperti anak sendiri. Untuk itu, ia pun memberikan pesan menyentuh, agar para pemain tetap memberikan yang terbaik bersama pelatih baru. Ia mengatakan, walaupun pelatih timnas Indonesia telah diganti oleh Patrick Kluivert, Rizky Ridho dan kawan-kawan diharapkan tetap solid di bawah kepemimpinan pelatih baru skuad Garuda.
Jujur bagaimanapun pemain-pemain timnas sudah seperti anak saya, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu, 26 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Walaupun ganti pelatih, para pemain jangan kecewa dan harus berusaha membangun chemistry yang baik dengan pelatih yang baru, ucapnya. Mantan pelatih Soengnam Ilhwa Chunma tersebut pun tetap mendoakan timnas Indonesia agar bisa berkembang semakin baik dan terus maju. Saya berdoa agar timnas bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026, kata Shin Tae-yong. Tak hanya itu, ia pun mendapat kesempatan berbicara kepada para supporter timnas Indonesia. Saat berbicara dengan supporter, Shin Tae-yong berterima kasih kepada semua supporter. Ia juga mendoakan agar bisa timnas Indonesia bisa berkembang semakin baik. Shin yakin skuad Garuda bakal melaju ke level yang lebih tinggi lagi ke depannya. Walaupun saya akan meninggalkan Indonesia tetapi sepak bola Indonesia akan tetap maju ke depan, kata Shin. Semoga timnas Indonesia terus membaik dan saya percaya itu, ujarnya. Juru taktik asal negeri ginseng tersebut pun meminta supporter tidak berhenti mendukung timnas Indonesia. Gabung Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix jadi pemain pertama Indonesia yang main di Bundesliga. Kevin Dix segera gabung Borussia Mönchengladbach. Dengan begitu, Kevin Dix bakal jadi pemain pertama Indonesia yang main di Bundesliga. Kabar Kevin Dix segera gabung Borussia Mönchengladbach disampaikan jurnalis kenamaan asal Jerman, Florian Plettenberg. Dia menyebut bahwa kesepakatan telah tercapai antara Kevin Dix dan pihak klub asal Jerman itu. Florian Plettenberg mengatakan bahwa Kevin Dix telah rampung melakukan tes medis untuk gabung Borussia Mönchengladbach. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu pun akan gabung ke Borussia Mönchengladbach pada musim panas 2025. Borussia Mönchengladbach pun dikabarkan memberi Kevin Dix kontrak berdurasi panjang. Dia akan bertahan di sana hingga 2030. Selesai. Kevin Dix akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di musim panas, ditulis Florian Plettenberg di akun media sosialnya, dikutip Minggu, 26 Januari 2025. Tes medis selesai. Kontrak ditandatangani hingga 2030. Pengumuman segera, lanjutnya. Meski kesepakatan dengan Borussia Mönchengladbach sudah terjalin, Kevin Dix akan menyelesaikan musim 2024 hingga 2025 di FC Copenhagen dulu. Dia akan pindah ke klub Jerman itu dengan status bebas transfer. Kontrak Kevin Dix di FC Copenhagen memang habis pada 30 Juni 2025. Dengan begitu, dia direkrut Borussia Mönchengladbach secara gratis. Bek tengah berusia 28 tahun itu akan menyelesaikan musim dengan FC Copenhagen dan kemudian pindah ke Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer di musim panas. Dia adalah target utama mereka, tulis Florian Plettenberg. Kesepakatan yang cerdas dari Roland Virkus dan timnya. Dix diharapkan segera menjadi pemimpin utama di musim mendatang. Selanjutnya, kini, menarik menantikan kiprah Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Apalagi, dia akan jadi pemain pertama Indonesia yang mentas di Bundesliga atau Liga Jerman. Hernando Ari resmi perpanjang kontrak di Persebaya Surabaya. Direktur Operasional Bajul Ijo, fondasi musim depan akan sama. Hernando Ari resmi perpanjang kontrak di Persebaya Surabaya. Direktur Operasional Bajul Ijo, julukan Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, menegaskan bahwa fondasi timnya pada musim depan masih akan sama. Hernando Ari sendiri menandatangani kontrak Maltiers dengan manajemen Persebaya. Dia memang jadi andalan di tim Persebaya saat ini. Hernando Ari yang merupakan produk Akademi Persebaya U20 itu resmi memperpanjang masa baktinya di tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini. Selama memperkuat Persebaya, dia memang penjaga gawang kelahiran Semarang ini menjadi andalan di bawah Mister Hernando sudah bersama Persebaya sejak 2018. Saat itu, ia membela Persebaya U18. Setahun berselang, ia naik ke Persebaya U20, bersama Andika Ramadhani, yang juga akan terus bersama Green Force musim depan. Pada 2019, Nando panggilan Hernando Ari membawa Persebaya U20 juara Elite Pro Academy. Dalam final, Hernando menjadi pahlawan dengan menggagalkan seluruh eksekutor Barito Putra U20 dalam drama adu penalti. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, sambut gembira perpanjangan kontrak Hernando Ari. Dia memastikan bahwa fondasi tim akan sama ada musim depan. Selain Hernando, kata Chandra, manajemen juga resmi memperpanjang kontrak Maltiers atau lebih dari 1 tahun kepada 4 pemain. Mereka adalah yakni sang kapten Bruno Moreira, Flavio Silva, Francisco Rivera, dan Malik Rizaldi. Perpanjangan kontrak para pemain tersebut menyusul kontrak ke Andika Ramadhani, penjaga gawang pelapis Hernando. Menarik menilik kiprah Persebaya ke depan. Perpanjangan kontrak Hernando membuat pondasi Persebaya musim ini maupun musim depan akan sama.
Kata Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, melalui keterangannya pada Sabtu 25 Januari 2025, musim depan, Nando akan terus bersama Bruno, Flavio, Malik, Rivera, Andhika, maupun lainnya, tegasnya. Coach Justin akhirnya jujur soal Asnawi Mangkualam, sebut pemain timnas Indonesia itu sejak di Thailand jadi. Coach Justin ungkap apa yang sebenarnya terjadi pada salah satu pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Saat timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong, Asnawi Mangkualam sempat menjadi andalan di skuad Garuda. Bahkan Asnawi Mangkualam juga pernah dipercaya untuk menjadi kapten timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Namun belakangan ini Asnawi Mangkualam seolah tergeser posisinya di timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam juga sempat disalahkan ketika timnas Indonesia kalah melawan Cina beberapa bulan lalu. Coach Justin belak-belakan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada Asnawi Mangkualam. Sebenarnya, Coach Justin merupakan fans dari Asnawi Mangkualam, tapi saya waspada pada saat dia pindah dari Korea ke Thailand, ujar Coach Justin. Coach Justin menilai Asnawi Mangkualam tidak mengalami perkembangan di Thailand. Dan itu tidak membuat dia lebih hebat di Thailand, kata Coach Justin. Menurutnya, Thailand dibanding Korea tidak memberikan perkembangan yang bagus untuk Asnawi Mangkualam. Coach Justin berpendapat bahwa kompetisi Liga Thailand kurang bagus sehingga berdampak pada penampilan Asnawi Mangkualam di timnas Indonesia. Kompetisi tiap minggu, minimal tiap minggu di Korea ketemu tim-tim yang lebih bagus daripada di Thailand, ujar Coach Justin. Pemain itu menjadi lebih hebat kalau dia tiap minggu berkompetisi. Tambah tinggi kompetisinya, tambah cepat kita berkembangnya, lanjutnya. Ex-back sayap timnas Indonesia yakin Rizky Ridho CS dapat tempat di bawah asuhan Patrick Kluivert. Era Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sudah berakhir. STY sudah kembali ke Korea Selatan pada Minggu, 26 Januari 2025, malam WIB, dan posisinya digantikan Patrick Kluivert. Ia ditemani 3 asisten yaitu Denny Lanzaat, Alex Pastor, dan Gerald Vandenburg. Hanya tersisa waktu kurang dari 2 bulan bagi Patrick Kluivert untuk mempersiapkan tim Garuda, jelang menghadapi timnas Australia pada laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret mendatang. Pemilihan pemain serta strategi harus jitu agar tidak kalah dari Australia. Apalagi, pelatih asal Belanda tersebut menargetkan timnas Indonesia meraih 4 poin dalam 2 pertandingan kontra Australia dan Bahrain. Mantan bek sayap timnas Indonesia, M. Nasuha, ikut berkomentar. Ia menilai sosok 3 asisten pelatih Patrick Kluivert yang justru berpengaruh besar untuk tim Garuda. Saya pikir mereka sudah sangat siap untuk timnas Indonesia, terangnya saat ditemui di Bali. Dengan kehadiran 3 asisten pelatih ini, bisa saja ada dampak positif. Para pemain timnas juga mungkin akan termotivasi pada pertandingan selanjutnya. Ditambah Nasuha yang saat ini membawa Persiba Balikpapan lolos ke 6 besar Liga Nusantara 2024-2025 yang jelas selanjutnya, pemain lokal tidak boleh dikesampingkan. Ia tahu beberapa asisten pelatih timnas Indonesia memantau langsung pertandingan anak asuhnya di Liga Belanda. Namun, jangan lupakan pemain lokal yang bermain di BRI Liga 1 2024-2025. Hingga sekarang, belum ada pemantauan langsung dari pelatih timnas Indonesia ke pertandingan-pertandingan BRI Liga 1. Pemilik 15 caps bersama timnas Indonesia itu pun yakin masih ada beberapa pemain yang mendapat panggilan Patrick Kluivert. Kemungkinan besar pasti ada yang dipertahankan untuk pemain lokal. Sekarang tergantung pelatih seperti apa. Bagaimana mereka menerapkan skema di timnas nanti, ucapnya. Kalau untuk pemain lokal, saya pikir Rizky Ridho, Ramadan Sananta, atau Nadeo masih bisa dipanggil kembali. Masih ada juga Marcelino Ferdinand, Asnawi atau Pratama Arhan juga ada peluang untuk dipanggil kembali. Ditutup mantan pemain Sriwijaya FC dan Persib Bandung tersebut. Nova Arianto mengungkapkan pesan emosional usai Shin Tae-yong dipecat sebagai juru taktik timnas Indonesia. Kabar pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih skuad Garuda diumumkan pada Senin, 6 Januari 2025, siang waktu Indonesia Barat. Berita tersebut sangat mengejutkan publik tanah air pasalnya. Shin Tae-yong sudah terikat kontrak sampai 2027 dengan PSSI. Selain itu, pria kelahiran Yeongdeok tersebut sudah menyumbang banyak prestasi untuk timnas Indonesia. Pria 44 tahun tersebut sudah dipercaya oleh PSSI sebagai salah satu asisten pelatih sejak Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Ex-bek Persib Bandung tersebut jadi salah satu sosok membantu tugas Shin Tae-yong selama 5 tahun kebersamaan. Nova Arianto memberikan pesan menyentuh kepada Shin Tae-yong yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Putra dari Sartono Anwar tersebut berterima kasih atas jasa-jasa Shin Tae-yong kepada sepak bola Indonesia. Hanya bisa menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya coach, ujar Nova Arianto di akun Instagram pribadinya. Karena sudah memberikan warna dan cerita yang baik untuk sepak bola Indonesia pastinya, kami beruntung dengan keberadaan coach selama hampir 5 tahun di tim nasional. Kita bisa melihat tim nasional sekarang berada di level yang berbeda.
Dan setidaknya kami tahu apa saja yang menjadi kekurangan pemain tim nasional selama ini dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya, ujarnya. Pria asal Semarang tersebut banyak belajar dari sosok Shin Tae-yong. Nova Arianto mengaku banyak belajar soal etos kerja dan kedisiplinan. Banyak pelajaran YG didapat dari etos kerja, pendirian, disiplin dan mungkin banyak lagi yang mungkin saya dapat selama kebersamaan saya dengan Coach Shin, ujar Nova. Pastinya itu semua akan menjadi bekal yang saya bawa dalam karir kepelatihan saya ke depan, ujarnya. Ex-back Persebaya Surabaya tersebut mengucapkan terima kasih atas jasa Shin Tae-yong untuk pengembangan karirnya. Dirinya mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan selama 5 tahun kebersamaannya di skuad timnas Indonesia. Nova Arianto mendoakan Shin Tae-yong dan staf pelatih lainnya untuk selalu sukses dalam karir sepak bolanya. Terima kasih coach selalu memberikan masukan dan support kepada saya, ujar Nova. Dan saya sampaikan dari dalam hati saya paling dalam permintaan maaf sebesar-besarnya. Seandainya selama saya bersama dengan Coach Shin dan coaching staff ada tindakan saya yang salah atau kurang berkenan di hati Coach Shin dan coaching staff lainnya. Sukses dimanapun berada Coach Shin Tae-yong 7777 dan coaching staff semua tetaplah menjadi keluarga besar sepak bola Indonesia. Dan berharap kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan untuk bersama-sama melihat sepak bola Indonesia YG lebih berprestasi ke depannya, ujarnya. Timnas Indonesia ditinggal Shin Tae-yong, Kevin Dix, waktunya ke Piala Dunia 2026. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, berharap Shin Tae-yong bisa sukses di karir selanjutnya. Shin resmi mengakhiri tugas setelah dipecat oleh PSSI pada Senin, 7/1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keputusan ini sudah dipikirkan dengan matang demi kemajuan Timnas Indonesia nantinya. Pelatih baru akan tiba pekan depan dan langsung menyusun rencana jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona pada bulan Maret nanti. Di sisi lain, Kevin adalah salah satu pemain yang masuk rekomendasi Shin untuk bisa bergabung ke timnas. Kevin Dix menjelaskan, kebersamaan mereka memang tergolong singkat. Bahkan, dia baru mencatatkan 1 caps saat timnas bertanding melawan Jepang dan harus absen karena cedera lutut. Itu menjadi pertandingan terakhirnya bersama skuad Garuda tahun lalu menurutnya. Meski singkat, dia berharap pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa sukses di tim selanjutnya. Terima kasih pelatih, untuk semua kenangan yang telah kita bagikan dalam waktu yang singkat. Semoga yang terbaik untuk Anda di masa depan, ditulis Kevin Dix di laman Twitter pribadinya. Pemain FC Copenhagen ini mendukung penuh keputusan yang diberikan PSSI. Menurutnya, induk sepak bola nasional tersebut sudah merencanakan ini dengan baik, apalagi timnas saat ini dalam momentum positif dan mendapatkan banyak dukungan dari semua pihak. Hadirnya pelatih baru diharapkan bisa membawa skuad Garuda semakin berprestasi. Saya percaya PSSI telah membuat keputusan dengan niat terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selanjutnya, Kevin menilai bahwa semua pemain harus kembali fokus saat ini. Mereka akan bertarung melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. Dua kemenangan di laga tersebut tentu akan membuat posisi skuad Garuda semakin nyaman di grup C. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga klasemen sementara dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, pelatih baru nanti harus cepat beradaptasi dan membaca kekuatan tim karena Sochros adalah salah satu tim yang tangguh dan calon favorit lolos ke Piala Dunia 2026. Mari terus kejar tujuan utama kita, Piala Dunia 2026, semua bersama-sama, ditutupnya. Mes Hilgers jengah terhadap tudingan bahwa dirinya menjadi dalang dipecatnya Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia menuai polemik di kalangan supporter skuad Garuda. Pasalnya, tidak ada alasan cukup kuat untuk PSSI memecat Shin Tae-yong yang telah berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keputusan untuk STY sebagai juru taktik tim Merah Putih karena beberapa faktor. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, hubungan saya sangat baik, kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki, ujar Erick Thohir di Jakarta. Erick Thohir menjelaskan, dinamika yang terjadi di tubuh skuad Garuda menjadi salah satu bahan evaluasi oleh PSSI untuk memberhentikan STY. Selain itu, dia menyatakan perlu adanya pelatih yang bisa menerapkan strategi dengan diiringi oleh kesepakatan para pemain. Komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional, katanya. Tidak berselang lama, PSSI mengumumkan bahwa Patrick Kluivert akan menggantikan posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Muncul rumor bahwa alasan dibaliknya Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI adalah karena retaknya hubungan dengan para pemain diaspora. Salah satu pemain yang terseret dalam rumor tersebut, yaitu Mes Hilgers. Pemain FC20 ini disebut-sebut berkonflik dengan ST. Kabar ini semakin liar ketika Mes Hilgers tak kunjung mengucapkan salam perpisahan selepas PSSI umumkan Shin Tae-yong dipecat. Jengah terhadap rumor yang semakin tidak menentu tersebut, bek berusia 23 tahun tersebut akhirnya angkat bicara.
Maes Hilgers mengungkapkan, saat ini tengah fokus dalam pemulihan cedera sehingga jarang membuka media sosial. Teman-teman, mohon maaf saya sering offline dalam beberapa hari atau minggu terakhir, ditulis Maes Hilgers di Instagram story-nya. Dia menambahkan, ada masalah kesehatan lain yang harus diatasi sehingga membutuhkan waktu untuk recovery. Saya sempat mengalami cedera dan baru mencabut gigi, sehingga secara fisik dan mental membutuhkan waktu untuk kembali. Besok saya akan membagikan momen terbaru saya, jadi mari nantikan, sambungnya. Secara personal, Maes Hilgers mengaku tidak terlalu mengenal Shin Tae-yong karena baru sekali bertemu di timnas Indonesia. Pada akhirnya, saya mencoba tetap positif di tengah beberapa kabar negatif soal situasi pelatih di Indonesia. Justru Sergio Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert selalu menunjukkan empati dan kemampuan untuk memahami para pemain. Pengalamannya sebagai pemain membuatnya lebih memahami pemain, dan ia tak pernah membandingkan satu sama lain. Saya tidak merasa seperti sedang dibandingkan dengannya, meskipun dia adalah seorang pemain bintang, kata Sergio Van Dijk. Dia tidak membuat saya merasa kecil sebagai striker dari level yang lebih rendah. Sebaliknya, dia membuat saya merasa dihargai dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang santai dan tak menunjukkan perbedaan meski ia merupakan sosok legenda sepak bola. Van Dijk juga membagikan momen saat kecil ia melihat pertandingan dari Kluivert. Bahkan ada momen yang paling tak pernah terlupakan saat Kluivert mencetak gol kemenangan buat Ajax di Liga Champions 1995. Hal lain yang menarik adalah saya pernah menyaksikannya bermain sepak bola saat masa jayanya. Ia menjadi contoh dan idola bagi saya, jelas Van Dijk. Salah satu momen yang paling saya ingat adalah pada suatu Rabu malam di tahun 1995. Ketika itu, saya masih kecil dan menonton bersama keluarga saat Kluivert mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 untuk Ajax. Gol itu menjadikannya pahlawan Ajax. Kami merayakan keberhasilan tersebut, dan sejak kecil, saya sering menonton gol-golnya, baik di level klub maupun tim nasional, ujarnya. Tak hanya kenangan masa kecil itu, Van Dijk mengungkapkan kesan mendalam yang didapatkan saat Kluivert di Brisbane Roar. Menurutnya keberadaan Patrick Kluivert di Brisbane Roar pada tahun 2010 sebagai asisten pelatih juga memberikan banyak pelajaran. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang berwibawa dan mampu memahami kebutuhan pemain. Ketika dia datang ke Brisbane, rasanya saya hampir tidak percaya dia benar-benar akan berada di sana, ucap Van Dijk. Sebagai asisten pelatih, menurut saya dia membuat keputusan yang tepat untuk mencari pengalaman dari berbagai budaya, terutama budaya sepak bola yang berbeda. Bagi saya, kehadirannya di tim sangat menyenangkan. Menurutnya, Kluivert memang sosok yang mengejutkan karena ia mudah akrab dengan para pemain. Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert sering nongkrong dan minum kopi bersama, tetapi saat latihan dan pertandingan tentu ia bersikap profesional, apalagi ketika Anda punya mantan pemain bintang timnas Belanda dan Barcelona sebagai asisten pelatih, rasanya istimewa, ungkap Van Dijk. Kami sering menghabiskan waktu bersama, karena saya sudah beberapa tahun tinggal di Brisbane. Saya bisa menunjukkan kepadanya tempat-tempat menarik dan aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Kami sama-sama berbicara dalam bahasa Belanda, dan saat ada laga tandang, kami biasanya meluangkan waktu untuk nongkrong bareng. Untuk itu, dengan bergabungnya Kluivert ke timnas Indonesia dan akan melatih skuad Garuda, mantan pemain Persib Bandung ini percaya ia akan menjadi sosok yang bagus dan tepat. Pelatih Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia 2026 meski tanpa dirinya. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. PSSI kini sudah menemukan pengganti Shin Tae-yong. Sosok yang dimaksud yakni Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mendapat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Sementara itu, Shin Tae-yong baru saja mengungkapkan salam perpisahannya setelah tak jadi pelatih timnas Indonesia. Salam perpisahan tersebut diutarakan Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 11 Januari 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong menilai Erick Thohir telah banyak memberikan bantuan kepada timnas Indonesia. Lebih lanjut, pelatih yang berusia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI selaku federasi serta para pelatih yang mendampinginya di timnas Indonesia selama ini. Salam hormat dan hangat, saya Shin Tae-yong. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Erick Thohir yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada timnas Indonesia, baik secara material maupun spiritual, ditulis Shin Tae-yong. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah mencapai prestasi sekarang ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Asosiasi PSSI, saya sangat berterima kasih bantuan dan dukungan yang selalu diberikan.
Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelatih. Saya tahu bahwa mereka selalu mengerahkan tekad dan kekuatan untuk meraih hasil yang baik, meskipun banyak yang sulit dan penuh tantangan, sambungnya. Terakhir, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Peluang harapan tersebut terwujud saat ini masih terbuka, seperti yang diketahui, timnas Indonesia sementara menempati peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut satu angka saja dari Australia yang berada di posisi kedua atau tempat minimal mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pemain tim nasional. Kita harus melaju ke Piala Dunia 2026. Harapan saya adalah para pemain kita dapat tampil di panggung dunia. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukung saya. Saya akan mengingat kehangatan hati dan dukungan yang kau kirimkan kepadaku, tutup Shin Tae-yong. Kisah Marcelino Ferdinand akan diulas dalam artikel ini. Bintang timnas Indonesia itu akhirnya mendapat kesempatan debut bersama Oxford United, meski berujung kekalahan. Debut Marcelino bersama tim senior Oxford United terwujud di putaran ketiga Piala FA 2024 hingga 2025. The Ox, julukan Oxford United, bertamu ke markas Exeter City di St. James Park, Exeter, Inggris pada Sabtu 11 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Namun disayangkan, debut Marcelino tak sempurna karena Oxford United kalah dari Exeter City 1-3. Hasil ini membuat The Ox dipastikan tersingkir dari gelaran Piala FA 2024 hingga 2025. Dalam pertandingan itu, Oxford United sempat unggul lebih dahulu lewat gol Matt Phillips, 14. Tim besutan Gary Rowett itu kemudian kesulitan mengembangkan permainan. Oxford United akhirnya diberondong 3 gol oleh Exeter City. Masing-masing gol untuk tim tuan rumah dicatat oleh Demetri Mitchell, 22, 40, serta Vincent Harper, 64. Adapun, Marcelino masuk pada penghujung laga babak kedua, tepatnya menit ke-89, untuk menggantikan Ricky Dembele. Pemain berusia 20 tahun itu kemudian terkena kartu kuning pada menit 95, meski hanya sebentar, pertandingan debut ini tentu berarti bagi Marcelino. Sebelumnya, ex-pemain Persebaya Surabaya itu hanya mendapat kesempatan melakukan laga bersama Oxford United U21 sejak direkrut pada Agustus 2024. Sementara itu, untuk selanjutnya Oxford United akan berhadapan dengan Plymouth Argyle di lanjutan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Home Park, Plymouth, Inggris pada 15 Januari 2025.